Dapil 3 itu kata ini kan dapil neraka kan ya. Bang Komar nanya, apakah ada intimidasi? Jelas. Memakai baju penyelenggara kan, terus mengedepankan itu Bang, itu pasti benturan dengan tokoh-tokoh yang punya kepentingan untuk ini harus jadi gitu loh. Dibuntuti. Dibuntuti. Iya. Sampai nangis saya. Kenapa? Sajam lah tidak. Iya. Kalau saya mau, ya kan? Waduh, saya kayak mendadak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara podcast KPU Kabupaten Bangkalan. Ngulik ngobrolin politik. Hari ini kita akan melaksanakan podcast. Narasumber sudah bersama kita. Beliau adalah seorang pemuda yang memiliki minat luar biasa terhadap kepenyelenggaraan pemilu. Beliau pernah menjadi anggota Badan Ad Hoc dan juga pernah menjadi ketua Badan Ad Hoc. Dia adalah Mas Ruji. Masa perjalanannya juga luar biasa. Dia juga pernah menjadi aktivis mahasiswa di Surabaya dan juga sampai hari ini masih aktif di organisasi kepemudaan. Nah, teman pemilih, narsum yang saya maksud itu adalah Mas Ruji. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ruji. Beliau ketua PPK Kokop dan juga pernah menjadi anggota PPK Kokop sebelumnya ya. Jadi 2 kali melaksanakan pemilu dan pilkada. Betul, Mas Ruji? Ya. Baik, mungkin Mas Ruji bisa disapa dulu teman pemilih di Bangkalan khususnya. Sampaikan beberapa hal tentang mungkin yang bisa memotivasi teman pemilih di Kabupaten Bangkalan. Baik, terima kasih Bang Komar atas waktunya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Ruji, asli dari Kecamatan Kokop, Desa Teloko. Anak desa Bang, anak desa yang memang pernah kuliah di kota Surabaya. Pernah kota di Surabaya, di Winsa Sunan Ampel Surabaya. Tuh. Jadi memang saya pernah menjadi penyelenggara penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan itu semenjak tahun 2019. Waktu itu kalau nggak salah komisionernya masih Mas Fauzan itu. Mas Fauzan. Waktu itu saya terpilih menjadi PPK. Gitu. Terus pernah menjadi PPK lagi, terpilih kembali di 2000, kalau kemarin berarti 2024 ya. 2024. Nah, itu waktu pemilu ya. Pemilu ya. Waktu komisionernya itu Mas Zainal. Jadi memang awalnya saya sebelumnya memang aktif di berbagai organisasi waktu kuliah Bang. Setelah saya lulus, saya merasa terpanggil dalam artian khususnya dalam bidang kepemiluan untuk mensukseskan demokrasi di Kabupaten Bangkalan, untuk ikut andil mensukseskan pemilu di Kabupaten Bangkalan. Alhamdulillah saya terpilih di tingkat kecamatan gitu Bang. Alhamdulillah ya. Jadi itulah sekilas profil dan informasi yang mungkin dapat motivasi teman pemilih dari narsum kita pada kali ini. Mas Ruji. Mas Ruji sebagai pemuda tentunya kan melihat kondisi hari ini kan pemuda itu sibuk dengan kegiatannya. Sampai ini kok bisa tertarik dan apa yang memotivasi sampai untuk ikut serta dalam mensukseskan demokrasi di Bangkalan ini sehingga sampai ikut serta aktif dalam ingin menjadi penyelenggara, padahal kan kalau menghitung gajinya seberapa itu Mas Ruji? Ya betul. Apa kira-kira saya boleh motivasi? Saya boleh cerita sedikit sebelum saya menjadi terpilih menjadi PPK itu. Memang awalnya Bang Komar seperti yang saya sampaikan, saya pernah kuliah
di berbagai organisasi baik ekstra maupun intra. Setelah saya lulus, saya juga di Bangkalan itu sering ikut demo. Iya, itu waktu itu saya ada teman seperjuangan itu Mas Hakim itu yang menjadi anggota DPR sekarang, termasuk Mas Bahir itu yang menjadi komisioner sekarang ya. Nah, itu ada Mohlis yang menjadi wartawan. Itu Kaitannya dengan ini apa? Kok pas ya enggak. sering demo pas ingin jadi penyelenggara ini itu kan apa ini kan kaitannya? cerita. Artinya Bang Goma tadi menanyakan kok bisa termotivasi. Ya, itu saya cerita. Jadi memang sebelum itu Bang, demo itu kan bagian dari saya kontrol terhadap pemerintah. Itu Bang. Terus setelah itu Bang ada rekrutmen. Nah, mulai itu ada rekrutmen tentang kepemiluan lah. Jadi saya mencoba untuk daftar karena saya dalam hati saya tuh mungkin lewat ini saya bisa ikut andil proses demokrasi yang ada di Bangkalan. Memperbaiki lah. Ya, mungkin kira-kira Apa yang diperbaiki kira-kira, Mas? Jadi begini Bang ya. Situasi yang kalau saya menurut pandangan Anda, demokrasi di Bangkalan sebelum itu seperti apa? Kalau saya melihat, ini menurut saya Bang ya, menurut saya memang dari setiap fase atau dari setiap periode itu ada perubahan demokrasi yang signifikan, kira-kira begitu. Kenapa? Karena awalnya pertama ini selama saya jadi penyelenggara tahun 2019 terus sampai terpilih kembali di tahun 2024 itu ada perubahan yang sangat bagus lah menurut saya. Kenapa demikian? Karena kalau saya melihat dari tingkat pemilih aja, saya di Kokop nih Bang. Nah, kalau di Kokop ini mungkin sudah menjadi rahasia umum demokrasinya seperti apa kan gitu ya. Apa rahasia umumnya itu, Mas? Iya, rahasia umum artinya kan masih di ini ya, suara rakyat itu masih dititipkan pada tokoh-tokoh itu atau dipercayakan tokoh-tokoh gitu ya, kira begitu. Jadi kesadaran pemilih untuk memilih pemimpin yang baik untuk Bangkalan itu waktu itu di 2019 sampai pindah ke 2024 itu ada perubahan Bang. Artinya kan kalau di 2019 itu kata Bang Gopar tadi masih dititipkan untuk memilih pemimpin ya, meskipun demokrasinya secara langsung kan. Di 2024 itu ada perubahan Bang yang sangat baik. Artinya kan ada contoh kayak kuteh-kuteh yang masih apa kuteh itu? Kuteh itu apa ya? Di menjadi yang awal teh mbak yang awalnya tidak tahu apa ini pemilu. Di 2004 itu tahu Bang. Ngantri. Jadi harus saya harus nyoblos beneran. Iya, nyoblos beneran Bang. Jadi demokrasi di Kokop itu di tahun 2024 kemarin bagus itu Bang. Kalau menurut saya ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Jadi dijadikanlah ruang menjadi penyelenggara ini sebagai media untuk memperbaiki demokrasi di Bangkalan. Itu yang memotivasi Mas Ruji ya. Simpulkan begitu ya, boleh. Makanya kenapa saya tertarik ikut dalam kepenyelenggaraan pemilu Bangkalan, itu bagian saya mendidik masyarakat untuk kesadaran pemilu. Di tingkatan Mas Ruji sendiri antusias nggak itu? Misalnya teman-teman yang seumuran di Kokop itu juga memiliki ketertarikan yang sama, atau misalnya yang sebelumnya itu acuh terhadap politik lebih terbuka nggak sekarang ini? Sekarang lebih terbuka Pak. Bentuknya seperti apa Mas? Ketimbang dari dulu lebih terbuka. Kenapa? Waktu saya mendaftar di 2019 itu jadi PBK itu proses nggak begitu banyak yang mendaftar. Nah, ketika kemarin 2024 tuh saingannya biasa Bang. Cuman yang terpilih yang memang mempunyai pengalaman dan integritas tinggi, kira-kira begitu Bang. Berarti informasi
tentang pelaksanaan pemilu atau pilkada itu sampai ke desa. Betul, sampai. Alhamdulillah kalau begitu. Alhamdulillah, Bang. Meningkat kesadaran politik teman-teman di Ya, tingkatan desa. betul, betul. Nah, Mas Ruji, Ya. sampean kan menjadi penyelenggara itu di Kopop, yang seperti saya sampean gambarkan tadi kan. Dapil 3 lah, ada Dapil Kopop, Tanjung Bumi, Konang, Bang. Dinamikanya sangat luar biasa, dan juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di sana kan juga Betul. sangat luar biasa, mulai dari tokoh Blaternya, tokoh Klebunnya terutama kan, itu menjadi sentral di sana kan. Dapil 3 itu kata ini kan dapil neraka kan ya. Kalau nggak ada restu sesepuh ya nggak bisa jadi tuh. Nah, saya pengen tahu nih Mas Ruji, tantangan apa yang paling Anda ingat selama menjadi 2 periode menjadi ini penyelenggara di tingkatan kecamatan itu, Mas Ruji? Ya. Silahkan sampaikan secara belak-belakan, Mas Ruji. Karena Oke. kita perlu tahu, karena ke depan pasti itu karena menjadi PR kami untuk memperbaiki. Begitu, Mas Ruji. Ya, Bang Komar, saya menyampaikan ya, dapil 3 itu ya, nah, kalau kata Bang Komar tadi, dapil neraka itu menjadi rahasia umum ya. Jadi memang ada istilah di dapil 3 itu, kalau bukan anaknya Klebun atau keluarganya Klebun atau memang keluarganya tokoh Blater yang berpengaruh, itu jangan Nyalon di jangan tabung nyalon dari dapil 3. Kenapa demikian? Karena memang sentral kekuatan di Kopop selain ada memang tokoh priai ada Bang, cuma nggak seberapa pengaruh. Kalau di dalam pemilu yang paling berpengaruh adalah tokoh Blater itu. Tokoh Blater. Kalau sudah menjadi menjadi keluarganya, apalagi anaknya tokoh Blater ini itu sudah ada. Tantangannya apa, Mas? Nah, yang menjadi tantangan kepada penyelenggara itu, kenapa? Kalau intervensi kan pasti. Jadi di peserta pemilu itu memang di dapil 3 itu kan ada memang yang tokoh pemuda ataupun tokoh yang memang layak mencalonkan menjadi pemimpin baik di tingkat pemilu itu kan ada sebenarnya, Bang. Kalau menurut masyarakat memang juga layak untuk terpilih. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan kami sebagai penyelenggara pemilu. Kenapa? Tapi kan enggak harus membantu itu juga. Enggak Kan? membantu, Lalu tetap netral kan. Maksudnya kan Bang Komar ditanya, apakah ada intimidasi? Jelas. Kita itu jelas. Kenapa? Apalagi yang sangat kasihan itu teman-teman penyelenggara tingkat PPS itu. Banyak lah orang ke saya itu bahwa ini harus terisi, ini harus begini ya. Itu kan sudah di luar aturan KPU toh. Jadi itu yang menjadi tantangan. Kenapa? Tantangannya sedangkan masyarakat mau memilih ini kan harus dirubah kan begitu kan. Sementara sebagai penyelenggara harus tetap netral. Ketika kita memakai baju penyelenggara kan, terus mengedepankan itu Bang, itu pasti benturan dengan tokoh-tokoh yang punya kepentingan untuk ini harus jadi gitu loh. Boleh nggak disepil bentuk-bentuk intervensinya gimana? Ancaman atau rayuan-rayuan yang mungkin manis itu? Ada nggak yang begitu? Saya dari awal mulai dari ancaman. Saya 2019 itu awal menjadi PPK itu Bang. Sampai saya itu sebagai penyelenggara kan memang harus menjalankan tugas sebagai badan mestinya kan gitu. Jadi memang ada tokoh yang berpengaruh, mungkin beliau itu mengira khawatir kalau nggak disamperin, takut ada perubahan seperti apa kan, tidak kan. Jadi saya itu Bang, apa istilahnya, dibuntuti. Iya, dibuntuti. Ancaman paling keras, Mas. Dibuntuti. Tuh. Ini ancaman paling keras ya. Ancaman paling keras. Ini kebetulan waktu itu saya punya wilayah kerja di Desa Telokok, Turjen Manuan.
ada kejadian itu di Desa Teloko. Jadi pemilih itu melebihi apa itu Jumlah DPT. jumlah DPT. Kehadirannya. Suara tercoblos. Hah? Suara tercoblos lebih dari Lebih dari DPT ya. Itu kan sudah Berarti janggal toh. dipakai sampai cadangannya. Ah. Dari di luar itu sampai terpakai lebihnya. Saya sebagai PPKP itu dipanggil untuk menyelesaikan itu. Saya hadir bang. Gak ini jelas-jelas apa namanya ada indikasi permainan toh. Nah, jadi memang untuk apa namanya biar nanti di input itu biar apa tidak apa ya, merah ya kalau anehnya. Saya mencoba menyelesaikan itu harus dikurangi tuh. Iya, kurangin akhirnya apa Hitung namanya, ulang. dihitung ulang kan, dihitung ulang. Nah, Tetap sesuai prosedur tetap yang prosedur. diatur. KPU, Setelah kan? pulangnya saya itu bang, aduh dibuntut dihadang orang bang, sampai lari saya. Kenapa? Itu ada Ada ini apa itu? apa itu? Sajam lah istilahnya. Iya. Nah, oke, itu yang paling keras. Nah, yang paling manis apa ini mas? Nah, kalau paling manis, Intervensi yang dilakukan yang saya dialami. rasa ini sudah menjadi rahasia umum Bang Komar. Apa rayon paling manis dari orang-orang yang punya kepentingan itu adalah ini Apa? Money politik. Money politik. Sempat ditawar. Sempat ditawar saya bang. Banyak ini mas. Banyak itu. Berapa nominalnya? Kan kalau saya apa namanya antara rayuan manis dengan intimidasi yang keras itu banyak rayuan manisnya itu bang. Kalau saya mau, ya kan? Waduh, saya kayak mendadak itu. Berhubung saya sudah fakta integritas saya harus menjadi penyelenggara yang jujur, adil. Saya Ya kalau sampai diterima langsung diberhentikan. iya, gitu. Berapa mas? Boleh disepil nominalnya mas? Bisi-bisi. Banyak lah intinya. Banyak. Banyak intinya. Jadi selain kekerasan juga ada rayuan-rayuan manis Iya, ternyata ya yang iya. terjadi di tingkatan Lebih banyak rayuan manisnya. dan yang paling berhadapan langsung dengan ancaman-ancaman dan rayuan seperti itu adalah tingkatan tingkat desa PPS ya. Desa, iya. Dan karena mereka yang berhadapan langsung dengan tokoh-tokoh Ya, langsung dengan pemilih ataupun para calon di sana ya. Oke. Nah, dari semua kejadian yang dialami termasuk ancaman, rayuan manis selama menjadi penyelenggara pemilu di tingkatan kecamatan itu Mas Ruji, apa kira-kira pembelajaran yang bisa diambil dari semuanya itu? Mungkin bisa diceritakan pada teman pemilih KPU Kabupaten Bangkalan dalam acara podcast ngulik ini teman-teman. Begitu ya. Jadi pelajaran yang saya ambil dari berbagai kejadian selama saya menjadi penyelenggara itu bang, pertama menurut saya nggak usah takut, nggak usah takut karena itu bagian dari proses kita ikut mensukseskan demokrasi yang ada di Bangkalan. Itu pertama, nggak usah takut. Yang kedua mungkin untuk selanjutnya kan, dari berbagai pengalaman itu kita lebih tahu menjalankan skema, mengatur. Sebenarnya kita bisa ketika ada rayuan atau intimidasi yang keras itu, kalau dari pengalaman itu kita bisa memainkan skema itu agar itu tidak terjadi. Bisa. Nah, dari pengalaman itu sekarang saya bisa bang gitu. Tetap mengikuti aturan-aturan sebagaimana mestinya kan. Pasti itu bang. Jadi dari segala ancaman yang terjadi, kalau kita tetap berpedoman pada aturannya, sebenarnya kan kita juga punya backup keamanan dari kepolisian. Betul. Ya pengalaman ya yang bisa diambil tadi itu ya, ketika kita terpilih mungkin ya kembali ikut andil dalam kepemiluan kan, kita bisa mengatur skema agar intimidasi atau rayuan manis itu tidak terjadi kan, tetap menekan potensi. Dan Caranya bagaimana itu mas? Caranya bagaimana itu? Caranya ya pertama, kita sebagai penyelenggara harus paham betul tentang undang-undang kepemiluan, baik itu PKPU yang ada, itu harus tahu betul. Kita harus berani menyampaikan itu, masyarakat harus berani, apapun bentuknya,
kita juga gak usah takut, kita juga ada apa namanya keamanan kepolisian yang melindungi kita. Nah, itu ada TNI ada. Itu. Jadi tetap bersinergi dengan kepolisian, tokoh-tokoh masyarakat. Mas Rudi juga ini nggak secara ikut silaturahim nggak dengan tokoh-tokoh di ini? Oh iya, itu Nggak boleh ditinggalkan itu ya. itu bagian dari utama mungkin Bang menurut saya. Sebelum awal-awal mungkin kita harus silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh gitu. Itu penting, itu sangat penting itu. Apalagi di dapil 3. Kalau mungkin dapil kota nggak harus silaturahim mungkin nggak apa-apa, tapi kalau dapil 3 itu bagian dari wajib menurut saya Bang. Nggak hanya di dapil 3 loh kan. Tokoh-tokoh di Bangkalan ini kan nggak boleh ditinggal. Oh iya Maksudnya, betul. minimal kan pamitan saya sebagai penyelenggara mohon jaga Enggak, maksudnya kontinuitas. begini Bang Komar, budaya dan kultur politik ini kan mungkin setiap dapil beda Bang gitu. Jadi memang teman-teman penyelenggara itu harus paham itu. Jadi silaturahim pertama itu bagian dari wajib menurut saya ke tokoh-tokoh itu. Jadi cukup menyenangkan ya, tapi tetap ada Tetap pembelajaran ya. sukses, iya. Tetap sukses ya. Sukses. Oke. Jadi kira-kira itu teman pemilih pembelajaran yang bisa diambil dari penyelenggara yang ya dari dapil 3 zona neraka. Nah, Mas Ruji, dapil 3 ini kan banyak sekali, bahkan ketua dewan kita dari dapil 3 kan. Ya betul. Ya. Suara terbanyak dari dapil 3. Surat terbanyak maksudnya? Suara terbanyak siapa? yang ini terbanyak pemilik suara terbanyak itu dari dapil 3. Oh iya. Betul. Betul. Terus juga banyak anak tokoh juga faktanya kan Betul. di dapil 3. Iya. Apakah kesuksesan seperti itu yang Bapak Mas Rudi ingin sampaikan? Enggak semuanya harus begitu. Oke. Enggak semuanya begitu. Maksud saya sukses pertama Bang. Jadi mereka memang dipilih rakyat ya? Iya, dia memang layak. Memang layak. Memang dipilih rakyat. Memang pertama dia memang layak dipilih menjadi wakil rakyat di dapil 3. Mas Ruji, Siap. nah sepengetahuan Anda, mungkin saya juga minta penilaian ini ya kaitannya dengan penggunaan teknologi pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, kita ketahui pada pemilu itu masih uji coba Sirekap kita, Betul. sistem rekapitulasi secara digital itu. Nah, namun di pilkada kita sukses, Betul. penghitungan melalui Sirekap itu sukses dan tidak ada yang gagal gitu. Betul. Apa keuntungannya menurut Mas Rudi secara kinerja, beban kerja, badan ad hoc dan lain semacamnya? Baik. Menurut saya Bang, dengan adanya sistem teknologi yang namanya Sirekap itu sangat membantu Bang. Sangat membantu. Saya coba cerita ya, dari memang awalnya ada istilah Sirekap itu kan dari semenjak pemilu. Pemilu. Pilpres juga kan? Pilpres itu dilaksanakan. Cuman waktu itu karena mungkin uji coba dengan teman-teman penyelenggara mungkin masih butuh banyak belajar, sehingga itu kurang maksimal. Maksimal. Nah, setelah pilkada dengan berbagai proses pengaraman dan teman-teman mungkin sudah paham, itu sangat membantu kita, Bang. Kenapa? Karena pencoblosan dengan melalui rekap dengan cara teknologi itu ya, Sirekap itu setelah dicoblos di tingkatan TPS itu langsung terinput di Sirekap ya? Sirekap yang di operator di tingkat desa. Nah, jadi apalagi teman-teman tingkat PPK itu sangat membantu. Itu ketika diinput oleh teman-teman BPS melalui dari TPS itu langsung kan ke PPK langsung ke KPU. KPU itu. Jadi menurut saya itu sangat luar biasa dan membantu kepada kami waktu itu. Capeknya nggak begitu capek. Terus yang paling penting juga intimidasi itu berkurang itu. Jadi karena sudah terinput secara digital, jadi
nggak bisa dirubah lagi. nggak bisa itu. Jadi menurut saya waktu pilkada itu sangat sukses Sirekap. Jadi memang hasilnya Patutlah diapresiasi kali kan. patutlah dari teman-teman penyelenggara itu diapresiasi sehingga memang menghasilkan pemimpin yang betul-betul layak memimpin Bangkalan. Yang dipilih oleh rakyat. Itu kan karena dari tingkatan BPS tuh Bang, yang di-input ke desa itu langsung ke langsung ke server KPWRI kan. Nggak bisa dirubah lagi. Kita hanya sebatas itu mencocokkan di tingkat kecamatan itu. Itu enggak kayak yang mencocokkan terus kayak kan ada itunya Bang, ada berkas-berkas itu kan yang harus dikumpulkan. Plano apa itu fisiknya itu kita harus kumpulkan kembali, itu aja. Kalau untuk Sirekapnya itu sangat luar biasa. Oke. Nah, Mas Ruji, ke depan karena ini sudah sukses Sirekap, sukses mungkin di pemilu uji coba, tapi di pilkada Sirekap itu kan sangat sukses dan sangat membantu terhadap kinerja, aktivitas dan segala macam seperti yang disampaikan Mas Ruji sebelumnya. Apa harapan ke depan, mungkin masukan terhadap sistem digital kita ini Mas Ruji ke depannya? Apa sebaiknya tetap digunakan pada pemilu mendatang dan pilkada mendatang atau kembali pada sebelumnya serba manual? Harapannya Bang untuk Sirekap itu tetap dipakai Bang, tetap dipakai. Kalau perlu itu tetap ditingkatkan agar lebih sistemnya itu lebih baik tuh. Karena memang itu juga sangat membantu Bang, sangat membantu sehingga ini tadi itu ada intimidasi untuk intimidasi ke teman-teman penyelenggara itu kan sangat membantu sehingga hasil dari bawah itu langsung terinput ke RI, begitu Bang. Jadi untuk perubahan itu nggak ada itu kalau seperti itu Bang. Jadi harapannya memang ini tetap dipakai dan harus ditingkatkan agar sistemnya lebih baik. Mungkin ini dan juga Bang yang harus ditingkatkan. Pengalaman saya di Sirekap itu sukses untuk Sirekap, cuman untuk kan itu ada pengoreksian juga toh. Artinya kan teman-teman di bawah itu setelah input tentunya juga pengen hasilnya sesuai khususnya di tingkat daerah di KPU. Jadi memang ketika misalnya ada data invalid begitu. Data invalid itu kan nggak sesuai kan. Itu kan di tingkat kabupaten toh di KPU. Jadi memang harus ada harus ada istilahnya ya? Pengoreksian ya. Jadi maksud Mas Ruji di KPI itu harus ada ruang koreksi di tingkat kabupaten. Wajib itu, wajib itu. Ya mohon maaf karena teman-teman BPS kadang kan salah juga, takut ada salah input ataupun apa itu kan untuk biar sesuai kan ada di tingkat kabupaten KPU itu kan. Oke. Nah, Mas Ruji, ini hal yang pengen saya tahu bagi sosok pemuda yang sudah mempunyai pengalaman jadi penyelenggara, yaitu mengenai apa makna netralitas bagi Anda, Mas Ruji, secara pribadi. Baik, terima kasih. Menurut saya makna netralitas itu dalam kepenyelenggaraan itu siapapun itu yang sudah menyatakan diri untuk ikut serta dalam penyelenggaraan itu harus betul-betul menjadi pribadi yang netral. Kenapa? Karena memang dari awal proses pendaftaran Bang, itu sangat selektif. Siapapun itu kalau sudah masuk di penyelenggaraan itu sudah wajib biar kita sebagai penyelenggara itu dipertaruhkan integritasnya Bang, gitu kan. Karena di situ itu kan juga ada faktor integritas, tidak boleh menjadi ikut partai, berafiliasi ke siapapun itu. Bahkan sampai waktu sudah terpilih menjadi penyelenggara itu nggak boleh foto-foto bersama dengan calon-calon, nggak boleh tuh. Tetap harus netral. Iya, netral Bang, itu jadi bagi Anda
menjaga netralitas itu adalah hal yang penting dan nilai Penting utama sekali. yang harus dijaga Ya, menjadi betul. penyelenggara pemilu. Iya, betul. Nah, Mas Ruji, begini, sebagai penyelenggara kan perlu memastikan independensi sebagai penyelenggara. Itu bagaimana cara Anda, ya, terutama di Dapil 3 itu yang banyak tokoh-tokohnya yang sangat luar biasa, sepuh-sepuh Bangkalan banyak dari sana. Kemudian bagaimana kemudian Anda tetap bisa menjaga independensi untuk mencapai demokrasi yang sebagaimana mestinya di Kabupaten Bangkalan ini, Mas Ruji. Ya, baik. Pertama, selain memang dari awal sudah terpilih itu ada fakta integritas dan berkas-berkas yang kita tanda tangani, Bang, ya, untuk menjadi seorang penyelenggara itu menurut saya memastikan diri sebagai penyelenggara, ya. Nah, Yang independen. yang independen, betul. Pertama ya harus betul-betul menjaga netralitas, itu penting. Terus yang kedua harus menjaga, ya, kita terus menjaga bagaimana kita itu betul-betul dipercaya oleh masyarakat kan, sebagai penyelenggara. Artinya apa? Mungkin yang perlu kita jaga, kalau silaturahim tetap, Bang. Kita seumpamanya memang ada saudara yang nyalon, itu kan silaturahim tetap kan. Cuman seumpamanya contoh, karena mungkin ada saudara saya sebagai penyelenggara kan, ada saudara saya itu ingin menyalurkan diri, saya tetap Bang, menyampaikan sebagaimana mestinya, kayak perundang-undang tentang kepemiluan, bahwa penyelenggara harus netral, tidak boleh membantu sekalipun itu keluarga. Itu betul, menyampaikan undang-undang tentang kepemiluan. Terus juga memang sebagai yang perlu kita jaga, memastikan diri lah, artinya kan. Kalau memang itu pernah ada contoh, Bang, yang ditindak karena tidak netral. Nah, saya cerita ya. Pernah mencat orang kan, ya? Memberikan sanksi pernah. Ya? Nah, Kasusnya apa itu? jadi kasusnya begini, Bang. Ada teman-teman di tingkat KPPS itu kan, ada laporan ke saya bahwa ketika masa-masa kampanye ya, ada laporan dari masyarakat bahwa itu berbarengan turun. Selain memang waktu itu kan memang ada, Bang, ada pencok kita dari pemilihan itu ya, ada turun. Ternyata dia menggandeng saudaranya itu untuk turun ke masyarakat. Mengenai calon. Nah, jadi laporan kan, Petugas coklit mengajak calon untuk melakukan coklit. Nah, itu kan sudah melanggar toh. Ada laporan dari masyarakat. Saya di hari itu juga saya beri teguran dan saya pecat itu, Bang. Diberikan sanksi pada waktu itu. Ada di desa mana itu ada saya itu. Jadi cara yang bisa dilakukan, tip bagi teman pemilih misalnya nanti ikut serta dan terjun jadi penyelenggara pemilu, yaitu tetap jaga komunikasi dan cenderung cara-cara yang digunakan harus secara tetap silaturahim, memberikan pengertian peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Penyelenggara itu bertugas dengan dibekali peraturan perundang-undangan tentang kepemiluan, bahwa pemilih atau penyelenggara itu tidak boleh berpihak pada siapapun, bahkan calon, baik calon itu adalah masih family. Kalau saudara kan nggak mungkin jadi penyelenggara kan, karena nggak boleh kan. Boleh. Saudara calon itu nggak boleh jadi penyelenggara, atau apalagi anak seorang calon itu nggak boleh menjadi penyelenggara, itu jelas. Maka kemudian yang bisa dilakukan itu tetap mensosialisasikan peraturan perundang-undangan. Kalau kepala desa sampean punya calon nggak kemarin? Kepala desa itu ada itu, ada. Cuman nggak begitu ini ya. Mas Ruji, ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Saya minta pandangan Mas Ruji terhadap rencana lembaga KPU dan Bawaslu, lembaga penyelenggara pemilu ini akan kembali di-ad-hockan. Bagaimana menurut pandangan Mas Ruji? Baik. Kalau di-ad-hockan berarti kan Bang ya, sistemnya kayak PPK kan.
dipilih berdasarkan momentum. Iya. Pandangan Mas Uji bagaimana? Kalau menurut saya Bang, itu jangan sampai terjadi. Ya kan? Kurang setuju lah, saya kurang setuju. Kenapa demikian? Karena yang sudah ada sekarang tentunya itu kan pertama ini komisionernya itu kan sudah melalui proses seleksi yang sangat luar biasa kan. Tuh. Terus selain itu kan juga memang baik di KPU ataupun di Bawaslu itu kan ada itu Bang, ada apa itu? Pegawai-pegawai yang ada kan, tentunya kan juga efek situ kan. Iya. Nah kalau itu sampai dietorkan kan kasihan Bang, khususnya ke teman-teman kesekretariatan dan pegawai itu kan Mau dikemana? dikemanakan itu Bang. Nah, saya kurang setuju, jadi tetap diistilahkan apa kalau bukan itu apa namanya Bang? Permanen lembaga baik KPU maupun Bawaslu. Hal lain mungkin. Sudah itu Bang. Oke. Baik teman pemilih, inilah akhir dari podcast kita ngulik ngobrol politik bersama Badan Ad Hoc. Saya harap dapat sesuatu yang bisa diambil. Semoga podcast hari ini dapat bermanfaat bagi teman pemilih yang tertarik untuk menjadi penyelenggara di pilkada atau pemilu selanjutnya. Oke, sampai jumpa teman pemilih di podcast selanjutnya.